Diki Dwi Permana SPD. Saya dari SMA Negeri 3 Kediri. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran untuk kelas 10 dengan materi media pembelajaran gambar bentuk atau benda, bisa juga disebut dengan stilet. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak semua. Gimana dengan suasana hari ini? Sangat panas sekali ya. Jangan-jangan kalian bawa suasana panas. Oke, hari ini ada yang tahu nggak? Nanti akan membahas materi apa? Sudah. Itu loh, media belajar gambar benda nilai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, Pak Diki akan data hadirnya dulu. Siapa yang bawa data? Tadi data ditaruh di mana ya? Boleh. Oke, data hadir. Siapa yang hari ini gak masuk? Oke, coba ya. Ica, Reksa, Pani, hadir dulu. Hadir, Pak. Pani, Titania, Hadir. Felda, Venia, Cahyo, Eka, Unfair, Iya. Triana, Nova, Rias, Rizal, Naswa. Oke, hadir semua ya. Ya. Yuda. Yuda. Wah, hadir. Oke. Pak Diki pertama-tama akan membahas tentang media belajar gambar benda stilet. Ada yang tahu stilet itu apa? Benda hidup. Apa benda? Tentang hidup. Tetap hidup. Coba ya. Oke, menggambar bentuk atau stilet tujuannya mendidik mampu merealisasikan konsep arsiran pada karya dua dimensi gambar bentuk stilet. Nah, pengertian menggambar bentuk atau stilet, teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan dan memposisikan benda kemudian digambar secara langsung. Teknik atau metode menggambar awal benda yang ukurannya lebih kecil dari manusia dengan cara melihat dan mengamati modelnya secara langsung. Nah, di sini nanti kalian akan diarahkan ke dalam pelajaran yang menggambar bentuk. Nah, di sini siapa yang pernah menggambar bentuk? Pernah melakukan atau pernah menggambar bentuk di waktu SMP atau SD? Siapa? Angkat tangan. Empat. Di mana? Gimana, Bang? Oh, di SMP, Pak. Di SMP. Pada waktu itu gambar apa? Gelas. Gambar gelas. Itu pakai arsiran apa? Lupa, Pak. Oh, lupa. Terus siapa lagi? Oke, Belda, apa? Gambar persegi panjang. Apa yang? Oh, gambar gelas. Oh, gelas. Gelasnya persegi panjang. Bukan, bentuknya tabung, tapi pernah gambar rumah tapi pakai persegi panjang. Oke.
Ya, Gambar Gucci. Gucci dengan arsiran apa? Waktu itu bisa. Dusel itu di SMP atau di SD? Ya, ya jelas di SMP. Kalau di SD nggak mungkin. Ya mungkin, tapi menggambarnya sesuai dengan kelasnya. Nah, sekarang Pak Diki akan menjelaskan bahwa di dalam pengertian menggambar bentuk dan gambar bentuk setelan ini ada langkah-langkah yang membuat gambar bentuk. Yang pertama adalah sketsa dengan menggunakan pensil. Ya, Pak, tapi ada yang bisa menggunakan cat atau Pak bisa menggunakan spidol atau ballpoint, bisa. Tetapi untuk mengantisipasi kesalahan yang fatal atau kesalahan yang luas, kita biasanya membuat konsep atau apapun itu menggunakan pensil. Oke, di sini ada gambar kubus, ya kubus ini jadi 4, kemudian ada gambar botol, kemudian ada bola dan sebagainya. Next. Oke, menentukan arsiran dengan menerapkan konsep gradasi. Perhatikan, di situ ada penjelasan bahwa ada arsiran searah. Di mana arsiran searah itu kalian mengasihnya searah, ya. Jadi mau berdiri, miring atau tidur itu semua seperti itu. Sampai terakhir menggambar harus seperti itu. Namanya arsiran searah. Kemudian ada arsiran saling silang. Nah, arsiran saling silang itu kayak mengayak gitu. Jadi kayak kita bikin saringan. Jadi entah itu silang, saling silang atau vertikal horizontal. Intinya saling silang. Nah, semakin arsirannya itu padat, itu akan menentukan gelang terangnya. Kemudian ada arsiran acak. Kalian bisa lihat di situ, semua bisa dilakukan, termasuk salah satunya arsiran acak, yaitu adalah apa? Yang menggunakan titik-titik itu. Ada yang tahu? Pointed atau pointillis, ya. Kemudian di sebelahnya adalah arsiran gradasi. Nah, arsiran gradasi ini sangat dibutuhkan karena kenapa? Untuk menentukan gelang terang. Jadi pencahayaan itu akan terlihat seperti nyata benda itu nanti. Jadi kalau kita menggambar mengarahkan dengan gelang terang, kita akan tahu oh cahaya ini akan berada di mana, di ataskah, di kanan, di kiri atau di depan. Nah, kenapa kok bisa ditentukan seperti itu? Harus seperti itu. Kita biar tahu bayangannya gelang terangnya itu gimana. Nah, di sini ada jenis-jenis arsirannya seperti itu. Ada searah, saling silang, acak, kemudian ada gradasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak salah satu arsiran yang biasanya sering kalian jumpai selain arsiran ini? Yang clue-nya adalah dengan cara digosok. Coba? Dusel, ya. Nah, dusel itu arsiran contoh seperti ini. Jadi jika ada arsiran kemudian kalian gesek menggunakan bantuan tangan atau menggunakan kapas ataupun juga akan tahu, nah atau kuas pun juga bisa. Nah akhirnya dia akan jadi rata. Nah hasilnya nanti dia akan lebih soft, bisa lebih lembut. Biasanya sering kalian jumpa itu di realis atau melukis realis. Next berikutnya. Nah, penerapan arsiran pada benda. Perhatikan, di sini arsirannya ada apa aja di sini? Searah, kemudian saling silang, kemudian dusel, terus ada lagi yang gradasi, ya kan? Nah, benda-bendanya apa aja? Campur. Ada yang tabung, ada yang persegi, ya kan? Kemudian ada yang oval, semuanya ada di sini dan jadi satu. Nah, ini yang dinamakan komposisi. Ya, komposisi itu gradasi atau perspektifnya itu kelihatan. Jadi tidak ada hal yang aneh di saat menggambar komposisi ini. Nah, ini yang dinamakan still life. Jadi kita menata benda, kemudian bendanya itu kita tata serapi mungkin, dicari angle-nya atau posisi yang pas bagi kita. Oke, lanjut.
Nah, di sini juga ada pencahayaan ya. Pencahayaan, perhatikan di gambar pertama itu menentukan pola bentuk ya, cara gambarnya. Kemudian yang gambar kedua adalah kita baru menentukan polanya lebih detail lagi. Yang ketiga adalah proses pengasiran. Nah, proses pengasiran itu kita mencari cahaya. Nah, kalau kalian lihat di situ cahayanya ada di sebelah mana? Kanan, kiri, atas atau depan? Nah, di depan. Karena kenapa? Gampangannya adalah bayangannya di belakang. Sama kayak kalian kena sinar matahari atau kena cahaya lampu sorot. Kalau kalian kena sebelah kanan ini ya, semuanya di Pak Diki, di kanan tangannya kanan Pak Diki, otomatis bayangannya kan sebelah sini. Sama. Berarti kalau bayangannya di sebelah sini berarti cahayanya itu ada di sini. Oke, bisa mengerti? Oke, next berikutnya adalah, nah ini adalah contoh karya dari kakak kelasku yang dulu. Perhatikan, di sini ada gambar apa? Mesin jahit, ya kan? Di sini ada gambar apa? Masker, Nah, ini yang berhubungan dengan COVID-19, ya. Nah, di sini adalah gambar benda. Gambar benda yang pertama bisa gambar benda tentang peralatan dapur bisa. Yang kedua, gambar bendanya bisa otomotif atau kendaraan bisa. Kendaraan itu ada macam-macam, kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan ada yang roda banyak seperti tank, seperti kereta api. Nah, ini adalah salah satu karya dari kakakku yang dulu. Nah, ini berarti kan ini menggunakan teknik pewarnaan colorful, menggunakan pensil warna, boleh menggunakan krayon juga bisa, atau cat juga bisa. Jadi di dalam gambar bentuk itu ada beberapa tahap. Yang pertama, kita bisa menggunakan gambar pensil. Yang kedua, menggunakan alat pensil. Yang kedua, kita bisa menggunakan pewarna, yaitu krayon, pensil warna. Yang ketiga, bisa menggunakan cat. Ini adalah contoh dari tugasnya kakak. Ini ada komposisinya bagus sekali, macam-macam di sini. Ini seperti tadi ya contohnya. Nah, di sini termasuk gambar apa? Ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu adalah biasanya kita menerapkan sebuah contoh itu kepada suasana sekitar. Jadi kita menggambar keadaan, tempat atau cerita, ya, cerita pasar. Kemudian cerita kita nonton di konser atau waktu ada orang makan bareng-bareng kita gambar. Nah, itu yang dinamakan ilustrasi. Nah, di sini ada juga contoh ilustrasi. Nah, di sini juga ada. Ini kakak dulu contoh gambar-gambar di buku atau gambar di itu juga ada. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi ya, ini adalah salah satu portofolio dari kakakmu yang lolos masuk SNMPTN, masuk di usaha di kafe. Nah, nanti di dalam portofolio itu ada sebuah cerita, sehingga kita nanti akan mengarangnya. Jadi di situ sudah ada ketentuannya, harus ada semangka, harus ada pisau, HP. Nah, kita nanti menata komposisinya. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi. Nah, ilustrasi ini nanti juga berhubungan tentang gelapannya juga, cara hasilannya gimana. Nah, ini kalau kalian melihat ini di suasana apa? Tempat apa? Nah, ini juga termasuk ilustrasi. Perspektifnya juga dapat, ekspresi orangnya, kemudian juga terang pencahayaannya, semua dapat. Jadi kalau kita masuk ke dalam ilustrasi itu kita harus benar-benar memposisikan semua itu secara tepat, ya. Jadi tidak ada sing mengira-ngira karena kita berhubungan tentang ilustrasi.
Nah, berikutnya adalah, nah ini contoh. Seumpama nyanyi, kemudian ada yang menonton dan sebagainya. Cuma ini terlalu tinggi panggungnya, sehingga yang menonton. Nah, bisa seperti itu. Oke. Dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bedanya asiran bisul sama bebas itu asiran bebas. Nah, asiran bebas itu seperti ya tadi Pak Diki kasih contoh, itu termasuk asiran acak. Kalau yang dusel itu yang tadi seperti kasih contoh temanmu tadi, juga Pak Diki sudah jelaskan, yang kita menghasilkan pensil dulu, kemudian kita gesek bisa menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan kapas atau kuas atau karton batu. Itu perbedaannya. Jadi tekniknya kalau yang bebas tadi itu termasuk asiran acak. Jadi mau kamu bikin bulat-bulat kecil-kecil, kemudian kamu bikin portable kecil-kecil, atau kamu geser-geser itu tidak masalah. Itu dibebaskan untuk masalah gambar itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tadi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ngantuk. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, habis ini Pak Diki akan bagi dua kelompok. Silahkan nanti Pak Diki akan menata benda-bendanya. Kalian akan praktek menggambar. Nah, nanti Pak Diki akan menjelaskan bahwa oke, kita buat cahayanya dari sini, gitu aja. Oke ya. Sekarang kalian jadi dua kelompok. Yang satu sebelah sini silakan bentuk lingkaran begini, yang lainnya silakan dibentuk lingkaran begini. Nanti gambar akan masih ditata di sini sama di sini. Silakan melihat apa yang penting bisa melihat objek gambarnya nanti. Kita nggak ke sana. Ya enggak dong. Kalian bisa melihat ini dong. Yang ini. Oh, jadi jangan jauh. Nah. Yang penting bisa kelihatan. Apa berarti agak geser ke sini sedikit. Oke. Oke, mari kita tes dulu ya. Kelihatankah gambarnya? Jadi nanti kalian menggambar sesuai dengan apa tadi. Lihat contoh, kamu melihatnya di sini. Ya udah, kamu sesuaikan aja gambarnya di sini sesuai dengan pandangnya. Bisa ya? Bisa lihat ya? Oke, bisa lihat? Oke, sekarang Pak Diki akan berikan kertas. Silakan yang penting. Dia semua harus terima. Pak, kertasnya berdiri atau tidur? Tidur. Landscape. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan kalian mulai mengerjakan. Pak Diki kasih waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Silakan kalian. Kertasnya tidur saya ikut tidur. Apa? Kertasnya tidur saya ikut tidur.
dibikin pusing ya, sebisa kalian. Ada kesulitan kalian? Oke, sudah sampai mana persiapannya? Sudah hampir selesai kan? Belum. Ada kesulitan? Ya. Nggak usah. Oke, waktu sudah habis. Silakan kembali ke posisi semula. Silakan ditata lagi posisi mana.
siapa yang belum selesai angkat tangan? Masya Allah. Susah Pak. Susah ya. Yang sudah selesai coba angkat tangan. Oke. Sekarang Pak Diki minta untuk yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gambar. Silakan. Ya. Silakan ditunjukkan ke teman-temannya. Oke, sekarang coba bagus dijelaskan. Ya, ini saya belum selesai ulang arsiran cuma sketsa. Ya, nanti saya akhir pencahayanya dari sebelah kanan. Jadi penyanyi sebelah sini. Oke. Kalau ini teknik arsiran Dussel ya teman-teman, bisa dilihat. Ya, ini pencahayaannya dari kiri saya atau kanannya kalian. Ya, yuk. Ya, kalau punya saya ini jenis arsirannya saling silang. Terus untuk arah pencahayaannya dari sebelah kanan kalau kalian lihat ke sini. Oke. Oke. Tepuk tangan. Ya, itu adalah presentasi dari teman kalian yang sudah selesai gambarnya. Bagi yang belum selesai, Pak Diki harap untuk minggu depan diselesaikan. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya gambarnya sudah selesai. Nah, nanti setelah materi gambarnya menggunakan arsir, berikutnya adalah kita akan menggambar menggunakan full color atau bisa dikatakan menggunakan alat pewarna. Entah itu bisa menggunakan pensil warna, spidol, krayon ataupun cat. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Perhatikan, kalian menggambar seperti ini bukan berarti besok kalian akan menjadi seorang seniman atau pelukis. Kenapa Pak Diki mengajarkan kalian harus bisa menggambar atau paling tidak mencoba untuk menggambar? Kedepannya adalah ilmu yang Pak Diki sampaikan atau ilmu yang Pak Diki berikan bisa berguna dimanapun kalian berada. Ya. Sebelumnya Pak Diki ucapkan terima kasih bila ada kata yang kurang atau berkenan. Pak Diki mohon maaf. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, kalau begitu Pak Diki ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.